Pengantar menurut Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i mengatakan bahwa muka itu hanya di awal sini, apa namanya, apa istilahnya? Nah, ini dagunya, ini kan ada pangkal, yang ini apa? Ujungnya awal. Kalau ini pangkal, ini pangkal mungkin ya, pangkal. Itu Syafi'iyah. Selain Syafi'iyah sampai sini nggak apa-apa. Nah, berarti jenengan kalau sulit menutup apa namanya, mukena jenengan itu hanya sampai sini sulit. Bahkan kadang-kadang memang sengaja, kadang-kadang melorot dewe. Nah, kalau itu lalu dianggap aurat sehingga lalu jenengan lalu batal terus, sulit itu. Kalau sudah sulit, ya agama itu kalau sudah sulit mesti agama memberi keringanan. Al-masyaqqah tajlibut taisir, katanya dalam kaidah fikih. Ya. Kesulitan itu justru akan mendatangkan kemudahan. Mudahnya apa? Ya sudah sampai pangkal, tidak apa-apa. Boten nopo-nopo. Pengumuman. Tapi ya itu, kalau jenengan berpegang dengan pendapat Syafi'iyah, ya harus dimukakan, ditarik ke sini, harus ditarik. Loh, saya ini Syafi'iyah tulen, Pak Besol. Apa buktinya? Batuk saya itu batuk Syafi'iyah. Enggak usah gitu, enggak usah. Ya. Dengan suatu ketika secara otomatis nanti akan pindah sana, pindah sini. Selama ada pembimbing yang menyatakan itu, boleh-boleh saja. Yang paling jelas ketika orang tawaf, udah paling jelas itu. Orang tawaf kalau berpegangan dengan Syafi'iyah, sentuhan dengan orang wedok batal. Padahal satu-satunya pekerjaan haji atau umroh yang pakai wudhu hanya tawaf, selain nggak pakai tawaf. Dengan ngelempar, ya ngelempar jumroh, ngelempar sampai ngentut, sini ngelempar, sini ngentut, tut, nggak batal, nggak apa-apa. Tapi yang mosok rek, tut, itu, nggak apa. Padahal tawaf itu tok. Nah, kalau masih berpegang dengan Syafi'iyah, begitu jenengan sentuhan dengan perempuan, keluar dulu, wudhu dulu. Paling tidak tayamum di situ. Tapi tayamum pada waktu orang tawaf yang begitu banyak, itu bahaya juga itu. Bahaya juga. Karena kadang-kadang orang kalau sudah kadung asyik, khusyuk, itu kadang-kadang tidak mendelok itu apa? Tidak melihat ada orang yang jatuh, bisa-bisa diinjek. Nah, kalau orang Indonesia cilik sing ngindaki orang Afrika yang ya sepenyet, hanya gara-gara itu. Padahal ada imam yang memperbolehkan. Nah, gitu. Ya, jadi nggak apa-apa. Tetap. Jadi katanya surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 103. Allah itu menyatakan fa idza qadaytumus shalah fazkurullah. Apabila kamu selesai melaksanakan sholat, zikir dulu kepada Allah. Jadi zikir setelah sholat itu perintah Allah, walaupun itu perintah sunnah. Apakah nanti diikuti malaikat atau tidak? Nah, itu nanti keterangan lain. Nah, karena ditanya, jawabnya iya. Sebelum jenengan ngomong. Kalau udah ngomong, malaikatnya pergi. Makanya tolong setelah sholat tidak usah ngomong, langsung zikir. Oleh karena itu ada sebagian pendapat yang menyatakan mari sholat, assalamualaikum, nggak mau diajak salaman karena itu dianggap ngomong. Padahal enggak kan? Jenengan pada waktu salaman ngomong nggak? Enggak, ya berarti nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apalagi sambil memarahi. Sudah nggak mau masih memarahi. Seperti Pak Wustono, Haji Wustono. Sholat di masjid mana katanya? Apa namanya? Begitu, karena
dia itu biasa mari sholat assalamualaikum assalamualaikum salaman kan kanan kiri. Yang sebelah kiri diajak salaman itu di samping nggak mau. Rasul itu tidak mengerjakan seperti ini. Gitu. Padahal di banyak orang. Langsung saya delok orang itu apa kesalahannya. Orangnya itu pakai lengan pendek. Langsung saya tegur juga. Nabi itu nggak pernah sholat pakai lengan pendek. Jadi akhirnya mari sholat tukaran. Ya gara-gara orang tadi. Seakan-akan dia sudah paling benar. Jangan gitu. Nggak mau ya sudah nggak mau. Malah masih nyeneni pisan. Sing diseneni wonge wis tuwa. Apalagi yang orang yang diseneni tuwa duitnya akeh. Ngawur langsung juga. Rasulullah itu kalau sholat nggak pakai lengan pendek, mesti lengan panjang. Ya. Bahkan ada di Jawa Timur ini salah satu pondok, ya, orang yang pakai lengan pendek itu dianggap nggak sah ngimami. Artinya tidak boleh ngimami. Tapi itu terlalu kaku juga. Ya. Yang penting apa? Nutup aurat. Walaupun lengan panjang, ya, tapi di daerah aurat semua mah ketok. Bolong kan ada itu celono yang kadang-kadang itu dibolong itu, dan yang bolong itu kadang-kadang di aurat, ya enggak benar juga. Jadi gitu. Jadi apa? Setelah sholat dikira walaupun sak cukupnya, setelah itu, dan jangan ngomong dulu, jangan. Disitulah nanti bergerak enggak apa-apa, bergerak-gerak, mencolot laupo mari sholat kok langsung mau aja. Surah 57 apa? Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Musibah apa saja yang ada di bumi ini, musibah apa saja yang mengena kepada diri kamu, tidak lain kecuali sudah ditulis di dalam Lauhil Mahfuz sebelum kamu lahir. Artinya apa? Musibah itu sudah ada. Berarti kita ya hati-hati sama mohon keselamatan. Kemudian lalu orangnya itu sebetulnya orang mukmin, tapi karena terlalu rapat, terlalu berdekatan, tidak menjaga jarak dengan orang kafir. Ketika Allah memberikan siksaan, kena orang itu, kena sama mama. Apakah orang itu bisa juga mati syahid karena dia itu orang muslim yang taat? Bisa. Oleh karena itu maka ada peringatan dari agama, yaitu surah. Saya mulai surah dulu. Surah 8. Apa surah 8? Al-Anfal ayat 25. Surah 8 ayat 25 Allah menyatakan, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Jagalah dirimu, bertakwalah kamu, jagalah dirimu dari suatu siksaan, fitnah, yang kadang-kadang siksaan tadi itu tidak hanya menimpa kepada orang yang nakal saja, yang zolim saja. Artinya orang baik kadang-kadang kena imbasnya. Tapi kalau dia itu orang yang taat, tetap seumpama kena imbasnya, tetap seumpama wayai mati syahid ya syahid. Kalau selamat ya selamat, nggak apa-apa. Makanya juga kita yang enak ya kumpul-kumpul dengan ya sesama yang gini-gini nih. Ya. Jangan kumpul-kumpul dengan orang yang menentang ajaran agama. Lama-lama kena. Alhamdulillah. Ayat berapa tadi? 25. Surahnya apa tadi? Al-Anfal. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Allah itu kalau sudah kadung nyiksa keras sekali. Tapi semoga kita diberi keselamatan oleh Allah. Bi barakatil Fatihah.
صلى الله